Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Luar biasa. Mantap, luar biasa. Atas tersabar ya Pak Restunya. Ingin menggas bukti karya Pak Restu ya. Pak Dian mah atas Pak kan ngupload nih. Mantap. Sopang payuna biasanya Pak Dian tanya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu ya. Untuk pimpinan doa, untuk yang memimpin doa, saya persilahkan kepada Pak Dian untuk memimpin. Pak Dian, silahkan Pak Dian. Baik, terima kasih Pak Fasil, Pak Cecep. Yang berbahagia rekan-rekan semua, Ibu dan Bapak guru hebat. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali ya dalam Tatap Maya yang kesekian kalinya. Alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai, kita menundukkan kepala sejenak untuk bermunajat kepada Ilahi Robbi, demi kelancaran dan kepemahaman kita dengan ilmu yang insya Allah kita dapatkan pada malam hari. Untuk itu berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Fasil, Pak Cecep, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Dian atas pimpinan doanya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut, doa bersama barusan sudah. Nah, adapun kesepakatan bersama yang harus kita lakukan, yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama ada menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik Bapak Ibu, agenda kita pada sesi kali ini di rencana umpan balik di RTL ini. Yang pertama ada pendahuluan, ada kesiapan belajar, penyampaian tujuan, refleksi modul, umpan balik RTL, dialog, diskusi, dan tanya jawab RTL, dan terakhir ada penutup. Berikutnya ada pendahuluan. Nah, persiapan belajar Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10 kesiapan tatap maya Bapak Ibu pada kesempatan kali ini berada pada angka berapakah? Boleh disampaikan di kolom chat Bapak Ibu. Silahkan. Ada dari Pak Restu Ramdhani nih, 9. Luar biasa sekali Pak Restu. Boleh disampaikan Pak Restu, kenapa berada di angka 9 nih? Mangga Pak Restu. Kesiapannya Pak ya, kesiapan pembelajaran malam ini. Mungkin salah satunya memang tentunya kita sudah menjalani dari modul 1 sampai malam ini, mungkin ya sampai ke RTL atau tindak lanjut, yang dimana mungkin tentunya senang Pak akan melanjuti ke beres ya Pak, itu satu, karena memang lumayan cukup nih 3 bulan kan gitu. Yang keduanya memang jadi kemarin dalam pembuatan video terhadap rekan sejawat juga satu memang penting, ternyata banyak sampai penting ayeuna nya sanes di kamari gitu penting teh. Penting jadi kita mempunyai teman atau misalkan sharing dengan teman, dan itu harus dilakukan dan mudah-mudahan itu bisa dilakukan, dan untuk pembelajaran malam ini mudah-mudahan dari apa semua yang sudah dipelajari dan dijalani oleh kita semua, manfaat ini bisa sampai seterusnya kita jalankan dan tidak akan dilupakan, dan mudah-mudahan jadi peningkatan buat diri kita pribadi sendiri. Khususnya untuk malam ini, sehat semuanya, mudah-mudahan lancar semuanya, dan apa yang kita tujukan untuk kedepannya tercapai semuanya. Itu mungkin Pak.
Baik, terima kasih. Kita aminkan dulu harapan-harapan dari Pak Restu ya. Boleh apresiasinya dulu Bapak Ibu kepada Pak Restu. Luar biasa sekali ya. Nah, Pak Dian nih 10 yuk. Waduh, mantap sekali maksimal. Mangga Pak Dian. So, kenapa 10? Wah, Karena Pak Dian terus kantun ngupload Pak buktikannya nanti. Baik, terima kasih atas kesempatan ke Bapak. Saya berikan nilai 10 yang semula kan 888. Dengan kegiatan ini meskipun hanya berkesempatan tatap muka 7 hari, kemudian tetap maya luar biasa ya. Ini sesungguhnya menjadi suatu pencerahan dan tersadarkan gitu kan, tersadarkan betapa pentingnya terkait dengan pembelajaran yang terkait dengan PJOK khususnya, dan kenapa saya 10 itu sangat siap sekali gitu kan, sangat siap sekali itu karena kemarin baru proses pertama saja gitu kan dengan sosialisasi itu sangat luar biasa, antusias dari rekan sejawat itu sangat mengapresiasi sekali dan sangat mendukung, insya Allah mungkin termasuk dengan kepala sekolah juga. Jadi optimis gitu kan, optimis bahwa pembelajaran PJOK yang tentunya memfokuskan keberpihakan ke peserta didik itu kita harus betul-betul memang harus dirasakan gitu. Jangan sampai kita seorang pendidik itu merasa egois, mereka dipaksa untuk berbuat sesuatu padahal mereka itu tidak, tentu setiap pribadi berbeda kemampuan masing-masing, dan dengan ini mungkin sangat terbuka sekali terkait dengan bagaimana proses pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik tersebut, dan terjadi kolaborasi antara mata pelajaran yang lain. Itu mungkin saya sangat optimis sekali terkait dengan pembelajaran PKG PJOK yang luar biasa ini, dan mudah-mudahan kita bisa semuanya bisa menerapkan di sekolah masing-masing gitu kan ya, supaya memang pembelajaran ini sangat bermakna untuk peserta didik. Terima kasih. baik, terima kasih Pak Dian. Boleh apresiasinya dulu Bapak Ibu. Wah, ini mah agenda yang selanjutnya sudah disampaikan Pak Dian ini mah. Dari yang lain ada yang mau menjawabkah? Atau cukup si kasih kue? Si kasih kuenya, jempolnya. Siap, atulah. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, Bapak Ibu, peserta dapat merefleksikan rencana tindak lanjutnya yang sudah dibuat sebelumnya terkait perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, berikutnya ada refleksi modul. Nah, ini kebetulan refleksi modul ini barusan sudah disampaikan sama Pak Dian ya, meskipun sekilas. Adakah dari yang lain yang mau berpendapat terkait refleksi modul? Di sini ada mengingat kembali pembelajaran paket modul 3, rencana tindak lanjut atau RTL. Nah, ini barusan sekilas sudah disampaikan secara tidak langsung oleh Pak Dian ya. Siga nutos terang orang teh tetap maya bade naon itu Pak Dian. Nah, berikutnya bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek atau RTL ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Dan pertanyaan ini pun sudah dijawab tadi sama Pak Dian ya, luar biasa. Pak Dian sih kan utas terang ya, tetap maya pada naon unggul. Insting ya. Wih, insting seorang Tuh ini KM. kantun ngupload Pak Dian Pak. Langsung dijawab, Masya Allah. Baik, kita lanjut aja ya Bapak Ibu ya. Biar sesi berbagi kitanya lebih banyak, saya mah lebih senang di situ justru ya. Dan berikutnya, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat dalam RTL Bapak Ibu di sekolah? Kalau saya baca dari RTL yang Bapak Ibu upload tuh, pelibatan komunitasnya sangat bagus sekali, sangat baik sekali kalau menurut saya. Nah, kalau ada yang sulit komunikasinya atau kerjasamanya atau kolaborasinya kurang baik, adakah? Boleh klik raise hand Bapak Ibu, atau semuanya aman dalam penyampaian RTL-nya di sekolah?
Kalau aman asik jempol, tapi kalau ada yang bermasalah silahkan klik raise hand, bisa disampaikan masalahnya apa terkait penyampaian RTL di sekolah. Aman ya Pak Dian, Pak Restu, Pak Apin, dari yang lain? Aman juga kan? Boleh emot jempolnya Bapak Ibu? Dari Panidi aman, sip. Alhamdulillah ya, berarti sesuai dengan apa yang dilaporkan di RTL, yang diupload di LMS ya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut. Nah, ini terkait umpan balik RTL. Di sini langkah apa yang pertama kali dilakukan? Nah, ini ya perjalanannya, penyusunan rencananya, menyusun dan unggah di LMS, penilaian RTL, alhamdulillah sudah. Kemudian ada umpan balik RTL. Nah, kemudian yang berikutnya, ini hasil seperti apa yang didapatkan. Nah, di sini nih Bapak Ibu yang ingin kita diskusikan ya. Dan ini prinsip umpan baliknya Bapak Ibu. Nanti pada agenda diskusinya salah satu peserta inginnya, saya nggak salah satu sih, inginnya sebanyak-banyaknya yang hadir pada malam ini kalau bisa menyampaikan RTL-nya meskipun hanya sekilas terkait bagaimana cara menyampaikannya di sekolah. Kalau bisa dengan menampilkan PowerPoint-nya juga boleh ya Bapak Ibu, atau mau langsung menjelaskan tanpa menampilkan PowerPoint juga tidak apa-apa, dipersilahkan juga. Jadi yang ingin saya dapatkan di sini adalah sesi berbaginya, sesi berbagi praktik baiknya, berbagi pengalamannya terkait pelaksanaan RTL di sekolah Bapak Ibu semua. Dan prinsip umpan baliknya, nanti Bapak Ibu peserta boleh memberikan umpan balik kepada RTL yang dibuat oleh rekannya, oleh peserta lain. Nah, yang pertama ada fokus pada perilaku yang spesifik, ya. Jadi umpan balik harus merujuk kepada perilaku yang dapat dideskripsikan sehingga peserta memahami apa yang baik dan yang kurang baiknya. Kemudian yang berikutnya ada tepat waktu. Umpan balik harus diberikan saat peserta masih mengingat dengan jelas apa yang dia kerjakan atau dia lakukan, yaitu sesaat setelah perilaku tersebut muncul. Yang berikutnya ada berorientasi pada tujuan. Umpan balik harus dikaitkan dengan tujuan besar yang hendak dilaksanakan di dalam program tersebut. Kemudian tidak merujuk pada kepribadian. Umpan balik tidak boleh menilai kepribadian seseorang, harus fokus kepada perilakunya, baik kepada perilaku gurunya ataupun respon nanti dari peserta didiknya atau dari respon rekan sejawat yang mendengarkan RTL Bapak Ibu nanti. Berikutnya menaruh umpan balik negatif di antara umpan balik positif. Jadi prinsipnya prinsip sandwich Bapak Ibu. Jadi yang baiknya dulu disampaikan, baru kritiknya disampaikan, dan terakhir apresiasi apa yang telah dilakukan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian umpan balik diberikan terhadap perilaku yang dapat dikendalikan orang tersebut. Jadi kalau emang kejadiannya seperti kejadian alam atau kejadian kayak kemarin Panidi ya, yang aksi nyata tiba-tiba ada truk gitu kan nyimpen barang, itu mah kan emang di luar kendali kita sebagai guru ya. Jadi itu mah insidental kayak kejadian alam lah, di luar kendali kita. Gitu Bapak Ibu. Nah berikutnya ada diskusi dan tanya jawab nanti. Nah diskusi dan tanya jawab ini dilakukan setelah Bapak Ibu menyampaikan RTL-nya. Nah sekarang Bapak Ibu, siapakah yang mau terlebih dahulu menyampaikan RTL-nya? Nah untuk Pak Restu dan Bu Destra kebetulan sekolahnya sama, RTL-nya juga sama. Nah, boleh berkolaborasi ya Pak Restu, Bu Destra. Ini mau kita spin atau saya tunjuk nih? Mau di spin, mau ditunjuk? Di spin we Pak, meh padian kahiji. Wih, Mas Padian mah balik kahiji kita kersain ayeuna kita Padiannya, kersa teh kahiji Padian. Terus spin wae. Spin we-nya. Sekedap. Ini itu tugasnya mempresentasikan RTL itu. Ya, jadi yang Bapak Ibu sampaikan adalah situasi dan kondisi ketika Bapak Ibu menyampaikan RTL, dan sekilas jelaskan RTL yang kemarin Bapak Ibu jelaskan, sampaikan sekilas saja.
Karena kan untuk menyampaikan SEM-nya tidak perlu dijelaskan kembali karena kebetulan kita peserta sudah paham kan. Hanya jenisnya saja apa yang akan mau dilaksanakan. Misalkan kendala ketika kemarin menyampaikan apa saja, kemudian dilaksanakannya akan kapan. Nah, itu ada yang disampaikan di RTL-nya yang di LMS, ada juga yang enggak, itu kan. Bahkan ada yang udah selesai kayak Pak Sarip itu si RTL-nya teh sudah sekalian dengan pelaksanaannya, sudah produknya sudah jadi juga kalau Pak Sarip kemarin kebetulan gitu. Nah, sekarang kita spin aja ya Bapak Ibu. Siapakah yang akan menyampaikan terlebih dahulu? Pak Apin sih yang nama. Nah, Pak Apin. Pak Apin aman, Pak Apin monitor. Pak Apin. Pak Apin monitor. Wah, dilewati lah, berarti Pak Apin tidak ada respon ini. Masih kesulitan. Nah, Pak Yuki, Pak Yuki tadi di jalan. Pak Yuki kumaha ngadugikeun perkawis RTL menawi biasa. Pak Yuki monitor. Masih di jalan lupi namanya Pak Yukinya. Kurang simpan heula kakek. Pak Yuki deui teh. Nah, Pak Yuki deui. Kipulah, mangga nu sanes heula menawi. Duet mau tewe pada itu serang Destra. Pak Fajri teh hadirnya itu nya, pamit telepat mah nya. Ada kurang tinggal. Ayo Pak tuh Fajri, para sekolah. Sekedap Pak Fajri monitor Pak Fajri aya monitor hadir. Wah, Pak Fajri teh kondusif oge manawi. Sekali deui di Pak. Sekali deui Pak upamin Pak siap Abi. Siap. Kadian sampul kadian. Tuh Pas Harip teh aya dia teh. Ya, aya Pas Harip ini. Aya Pak. Nah, Pas Harip. Pas Harip Pak. Saritor. Pas Harip. Tadi teh geus jam bareng kan jemput atuh hujan nanti mah. Biar bareng. Pak Yuki. Pak Yuki. Pak Yuki. Pak Yuki monitor Pak Yuki. Waduh. Pak Yuki. Pak Yuki. Pantas lah ya mah, fix lah, parestu heula sareng Bu Desra lah. Walah. Oh, mangga. Siapa? Ada presentasi. Ayo. Siap Pak, sekedap. Mangga. Tampilkan dulu Pak ininya. Mangga. Awal ya kayaknya saya itu jangan ada turunnya video program ini. Oh iya kita sekedap tugas. Ke bawah sayang. Oke, sekedap. Oh iya. Kedal loading. Siap.
kita tampilkan. Mana itu? Terus ayat aja Pak. Ini. Aya, Kayak Pak. lebet. Terus saya Aya, parestu aman. mangga tuh Bu Desrela. Oh, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. siap. Ibu Bapak, mungkin saya sama Pak Restu di sini akan mencoba memaparkan sedikit tentang rencana tindak lanjut yang kami buat dan sudah disampaikan kepada pihak sekolah kemarin. Di sini kita akan menjelaskan mengenai gerakan kolaboratif PJOK berbasis suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik. Latar belakang program yang kami buat ini untuk menciptakan pembelajaran PJOK yang efektif, perlu adanya pendekatan yang lebih berpusat pada peserta didik. Program ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengekspresikan suara, pilihan, dan memiliki tanggung jawab dalam proses pembelajaran PJOK, sehingga mereka dapat lebih terlibat secara aktif. Next. Nah, konteks sekolahnya itu, sekolah kami memiliki komunitas belajar, memang belum begitu aktif. Maka dengan adanya ini kami mencoba untuk berkolaborasi dengan komunitas belajar yang beragam dengan berbagai latar belakang siswa. Pemetaan aset menunjukkan bahwa banyak siswa memiliki minat terhadap olahraga dan aktivitas fisik, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pembelajaran PJOK. Kesenjangan yang ditemui berdasarkan survei dan hasil wawancara dengan siswa, kami menemukan bahwa pembelajaran PJOK di sekolah kurang memberikan ruang bagi siswa untuk memilih jenis olahraga yang mereka minati. Tujuan programnya ini yang pertama memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan memberikan mereka suara dalam menentukan materi yang relevan. Yang kedua, memberikan pilihan kepada peserta didik mengenai jenis aktivitas fisik yang ingin mereka ikuti. Ketiga, meningkatkan rasa kepemilikan peserta didik terhadap proses pembelajaran PJOK dengan melibatkan mereka dalam evaluasi program. Dan yang terakhir melibatkan komunitas belajar dalam sekolah, yaitu guru PJOK, guru mapel, dan staf untuk mendukung pencapaian hasil pembelajaran yang lebih aktif. Ya. Lanjut Bu Des. Lanjut. Nah, di sini ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Capaian yang diharapkan itu sesuai dengan tadi yang telah dipaparkan di tujuan ya. Di sini meningkatkan partisipasi siswa dalam memilih materi dan jenis aktivitas fisik. Indikatornya peningkatan jumlah peserta didik yang aktif dalam menentukan kegiatan PJOK. 2. Meningkatkan kolaborasi antara guru PJOK, peserta didik, guru mapel, dan staf dalam pembelajaran PJOK. Indikatornya adanya kegiatan yang melibatkan kepala sekolah. Yang ketiga, meningkatkan rasa kepemilikan peserta didik terhadap hasil pembelajaran. Indikatornya partisipasi peserta didik dalam evaluasi program dan pengambilan keputusan terkait kegiatan PJOK.
Langkah-langkahnya itu yang pertama, kami telah mengadakan pertemuan dengan peserta didik untuk mendengarkan suara mereka mengenai kegiatan PJOK yang diinginkan. Yang kedua, membuat jadwal kegiatan agar tidak bentrok dengan kegiatan dari akademik. Kemudian peserta memilih jenis olahraga atau aktivitas yang sesuai dengan minat mereka. Yang ketiga, mengundang komunitas belajar untuk berpartisipasi dalam kegiatan SEM tersebut. Oke, cuma sedikit lagi ya, udah sih ya. Temu sama saya aja. Ya, mangga. Mangga. Oke, Yang apa itu? Kedahna ieu nu kubu Destra punten ya. Ini karena di kelas 11. Jadi selanjutnya ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program di sini jenis kegiatan, SEM, Sport Education Model, target populasi peserta didik kelas 11, usia 15 sampai 16 tahun. Durasi program 2 jam per sesi, 2 pertemuan setiap sesi dan setiap kelasnya. Waktu pelaksanaan dari tanggal 12 sampai 26 November. Jadi karena memang kita ada kelas PJJ Pak, jadi kelasnya dibagi-bagi karena kemarin yang 5 kelas PJJ, yang 5 kelas lagi masuk. Jadi kita membuat tanggal seperti ini. Dan nanti selesainya ada di tanggal 26. Tanggal 12 November kelas FGHIJ 2 jam, 19 November ABCDE 2 jam, dan 26 November ABCDE FGHIJ per 2 jam dan per sesi. Selanjutnya, mitra komunitas belajar di sini, guru PJOK sebagai fasilitator utama, guru mata pelajaran untuk mendukung integrasi materi akademik dan fisik. Guru mapel sebagai pemberi motivasi di lapangan, wali kelas sebagai penggerak di kelas dan di lapangan. Rencana evaluasi, sumber informasi, peserta didik, wawancara atau refleksi individu setelah setiap kegiatan. Guru survei atau diskusi kelompok untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan, alat pengumpulan data, wawancara terstruktur dengan siswa dan guru mapel, kuesioner untuk guru, dan refleksi dan jurnal dari peserta didik. Selanjutnya, kemungkinan tantangan yang dihadapi. 1. Peserta didik kurang termotivasi untuk memilih kegiatan fisik. Solusi, memberikan variasi kegiatan yang menarik dan sesuai dengan minat peserta didik, serta memberikan penghargaan atas partisipasi mereka. Yang kedua, keterbatasan fasilitas fisik yang mendukung. Solusi, memanfaatkan fasilitas yang ada secara maksimal. Penutup dan harapan, dengan program ini diharapkan peserta didik dapat memiliki ruang untuk mengekspresikan diri dalam kegiatan PJOK, meningkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Harapannya semoga program ini dapat menjadi model yang dapat diterapkan di sekolah lain untuk menciptakan pembelajaran yang inklusif dan berdampak positif bagi kualitas pendidikan di Indonesia. Tidak hanya di sekolah lain, mungkin khususnya di kita dulu mungkin ya. Setelah itu nanti merambat ke sekolah lain seperti itu. Terima kasih. Segitu Pak Cecep, izin. Baik, dari Bapak Ibu, adakah yang mau ditanyakan terkait RTL yang disampaikan oleh Pak Restu dan Bu Destra? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan klik raise hand, Bapak Ibu. Kata Pak Restu, nah, musik asik. Yang lain? Fadian, ada yang mau ditanyakan, Fadian? Jika nubade naros ketinggalan. Secara menyeluruh itu sudah cakupan sangat mewakili sekali. Itu mungkin yang ada di ini juga terkait dengan pemrograman untuk program SEM ya tadi Pak Restu ya. Ini memang sudah mewakili. Saya senyum-senyum itu,
sudah keduluan nih pada sama Pak Restu gitu. Sok gitu Pak Dian. Sampai lah Pak Dian. Luar biasa, aman. Aman. Oke. Pak Restu, jadi yang disemkannya apa? Maksudnya cabangnya Pak. Ya. Oh iya. Anak-anak dikasih pilihan voli sama futsal ya Bu Des ya. Anak-anak itu memilih futsal. Jadi, iya betul. Jadi sebenarnya pas awal itu dibebaskan ya Pak ya, anak-anak mau memilih cabang olahraga apa. Tapi sesuai hasil yang kami lihat ternyata banyak yang mengambil futsal dan akhirnya kita ambil futsal. Futsalnya ini kita ada yang putra dan tim putri. Seperti itu Pak. Untuk kepanitiaannya sendiri kita hanya membagi 3 divisi, ada publikasi dokumentasi, logistik, dan divisi acara. Hanya saja anggota tiap divisinya itu kita diperbanyak. Kemudian apa ya? Persiapannya seminggu sebetulnya anak-anak saya juga di luar ekspektasi ya, ternyata anak-anak itu sangat antusias gitu. Dimana ketika biasa di lapangan mereka terlihat biasa saja, tapi ketika mereka diberi tanggung jawab di IO atau di kepanitiaannya ternyata mereka sangat totalitas gitu Pak. Saya hanya membantu mengarahkan saja gitu. Ternyata pas di lapangan sampai mereka bikin poster, sampai publikasi seperti itu, saya juga oh ternyata anak-anak tuh sudah sampai sejauh ini dalam mengatasi kegiatan. Mungkin kalau saya mereka juga ya sangat kalah sih Pak gitu dengan mereka, ternyata luar biasa untuk anak-anak sekarang. Meskipun di olahraganya mungkin karena bukan passion mereka, bukan bakat mereka, dan dengan adanya SEM ini mereka mungkin merasa diberikan ruang untuk berekspresi, untuk menyalurkan kreativitas mereka. Seperti itu Pak tambahannya. Sekarang mau menanyakan respon dari guru deh, dari kombalnya, dari satu sekolahnya. Responnya seperti apa terkait SEM yang Pak Restu dan Bu Destra sampaikan ini? Kalau kemarin pas kita menyampaikan dan selesai menyampaikan RTL ini, tentunya mereka banyak yang menanyakan Pak Restu dan Bu Destra ini sedang ikut apa, katanya gitu, kok sampai ada rencana tindak lanjut seperti ini, dan bagus juga katanya ini untuk evaluasi seperti itu. Ya kami jelaskan bahwa kami di sini sedang mengikuti PKG, yang dimana PKG ini peningkatan kompetensi guru, dan itu sekarang sedang digelar satu Indonesia, kata saya guru PJOK, seperti itu, di mana PKG ini memang kebetulan juga bagi kami guru PJOK satu kesempatan untuk mengupgrade diri, kata saya seperti itu. Mereka menanyakan apakah mapel lain akan ada Pak. Nah itu saya belum tahu, kata saya, nanti lihat nanti saja gitu Pak. Gitu Pak. Alhamdulillah sih Pak, responnya sangat baik. Mereka juga memberikan evaluasinya. Tidak, insya Allah kita hanya meminta silakan Ibu testimoni yang misalkan kemarin saya sudah menyampaikan, kalau memang baik ya baik, kalau memang kurang ya kurang saja, nggak apa-apa seperti itu. Hanya kami memang segitu adanya membuat RTL-nya tidak belum bagus lah, kata saya gitu Pak, gitu. Alhamdulillah Pak responnya. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa jadi lebih baik lagi. Amin. Baik, terima kasih Ibu Destra. Apakah Pak Yuna mapel lain ayah tuh Pak PKG ya? Bahasa Inggris sedang berlangsung. Oh, bahasa Inggris setuju. Bahasa Inggris sedang berlangsung. Kemarin kata Pak Gagan, insya Allah yang berikutnya adalah guru BK. Walah, mantap. Siap. Guru BK yang berikutnya insya Allah. Tapi kapan-kapannya tidak diberitahu kita kapan. Oh iya, satu lagi. Adakah dari guru mapel lain yang ingin ikut terlibat? Yang ingin terlibat dalam dalam kegiatan yang Pak Restu dan Bu Destra usulkan ini, adakah yang tiba-tiba datang menawarkan diri, boleh deh saya ikutan, mau jadi apa gitu? Ada nggak?
Oh, kalau sampai situ belum sih Pak ya, karena memang mungkin mereka juga pas kita jawab PKG kan masih, oh iya PKG kan mungkin mereka juga baru mendengar juga Pak. Kalau misalkan kita setelah menerangkan SEM ini jadi seperti Bu Desra sudah menjelaskan bahwa nanti saya akan mengadakan kompetisi anak-anak diberi tanggung jawab ini nanti di lapangan anak-anak menjalankan seperti ini gitu Pak. Cuman kalau memang untuk keterlibatan di lapangan belum ada. Terus kalau memang keterlibatan dalam sharing juga mungkin mereka pas dijawab PKG yaitu tadi, oh iya ternyata bagus juga ya ada ini katanya gitu. Jadi kita aktif semuanya di sekolah gitu aja sih Pak. Baik, terima kasih Pak Restu Bu Desra. Boleh Bapak Ibu beri apresiasinya kepada Ibu Desra dan Pak Restu yang sudah menyampaikan RTL-nya di SMA 5. Sekarang yang ke berikutnya nih, Pak Dian lah nya. Sakedik dipaksa. Mangga Pak Dian tos ngacung. Terus tekiat. Mangga Pak Dian badan udah ditaroskeun. Atau siap langsung menyampaikan presentasi ini? Langsung saja. Siap, mangga Pak Dian. Izin share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang itu pinuh teuing. Izinkan saya menyampaikan terkait dengan rencana SEMS gitu kan. Sebelumnya memang saya berencana untuk non-SEM itu untuk kampanye tentang kebugaran terhadap masyarakat oleh peserta didik. Tetapi karena memang sekarang mau dihadapkan dengan masa jeda, itu tentunya ini sangat tepat ya waktunya untuk menyampaikan ke peserta didik terkait dengan SEM ini. Dan sebelumnya mungkin dalam pembelajaran saya sudah sosialisasikan kepada peserta didik terkait dengan Code Education Model tersebut. Mereka sangat antusias sekali dan alhamdulillah respon dari peserta didik antusias karena memang mereka juga terkait dengan kegiatan ini sangat mengidam-idamkan karena memang ingin berkompetisi, ingin menunjukkan kemampuan secara prestasi kepada teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah saya sudah sampaikan kepada peserta didik melalui perwakilan dari ketua kelas pada tanggal 14 itu saya sampaikan. Kemudian alhamdulillah juga ini tentang program SEM ini saya sampaikan juga kepada rekan sejawat dan alhamdulillah mungkin respon yang sangat luar biasa dari rekan sejawat ini terkait dengan program yang sebelumnya mungkin secara obrolan sedikit-sedikit itu disampaikan gitu, manfaat dan lain sebagainya. Berikutnya mungkin ini dilatar belakangi oleh konteks program. Di sekolah kami memiliki populasi peserta didik yang beragam ya dalam minat olahraga. Namun kurangnya fasilitas sama halnya yang tadi disampaikan oleh Pak Restu mungkin sama lah terkait dengan fasilitas itu di setiap sekolah itu kurang diperhatikan oleh pihak sekolah gitu kan. Kemudian banyaknya peserta didik yang menunjukkan minat besar gitu kan terhadap olahraga, tetapi mungkin kesempatan mereka yang belum ada gitu kan. Selanjutnya suara pilihan dan kepemilikan peserta didik itu
terkait dengan peran dalam merancang mengikuti pertandingan olahraga, sehingga mereka akan menempatkan atau mereka lebih meningkatkan lagi rasa tanggung jawab dan mereka merasa dilibatkan. Dan mungkin sebelumnya terkait dengan kenapa kita akan laksanakan SEM ini, karena memang prestasi-prestasi yang ada di SMP 8 itu sangat beragam sekali, tentunya tidak tersalurkan secara menyeluruh. Dan menurut survei yang saya lakukan sebelumnya dengan rekan sejawat sesama guru PJOK, itu hanya 70% peserta didik yang ingin terlibat dalam pertandingan olahraga. Namun hanya 40 saja yang mempunyai kesempatan karena memang tidak mempunyai ruang seperti itu. Kemudian yang keduanya, perlu adanya struktur program yang memfasilitasi kebutuhan ini. Selanjutnya di sini ada tujuan umum. Sebentar, ini ada kesalahan teknis. Izinkan kembali lagi nih. Gitu. Nah, ini tadi baru ke tujuan ya. Secara umum membentuk program olahraga melibatkan peserta didik dalam setiap aspek perencanaan dan pelaksanaan pertandingan dan pemilihan olahraga hingga evaluasi. Dan ini mungkin secara umum bisa tentang capaian, langkah-langkah, kemudian indikator keberhasilan yang diharapkan, itu secara umum mungkin sama untuk program SEM ini. Struktur program dan lain seterusnya, kemitraan juga, pernyataan tentang kapasitas, selanjutnya perencanaan evaluasi, kemungkinan tantangan yang dihadapi pasti umum ini, dan harapan juga sama lah, ingin memberikan harapan yang sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu kan. Dan di sini mungkin respon dari rekan-rekan sejawat alhamdulillah sangat antusias. Mereka itu ternyata bisa mengkaitkan, bisa saja katanya dengan seluruh mata pelajaran ini juga terkait gitu kan, kalau misalkan dihubungkan dengan kegiatan dalam satu SEM ini. Tetapi di sini saya membatasi dulu keterkaitan dengan kolaborasi antara mata pelajaran, diantaranya saya melibatkan guru mata pelajaran PKN gitu kan, untuk memuat nilai profil pelajar Pancasilanya, kemudian untuk guru seni budaya terkait dengan memberikan pengarahan dalam pembuatan perancangan poster untuk promosi terkait dengan kecabangan olahraga. Kemudian satu lagi guru TIK, yaitu bekerja sama untuk mempublikasikan untuk ke media sosial, baik itu media sosial sekolah secara umum ataupun media sosial yang lainnya, misalkan WhatsApp, Facebook, kemudian Instagram dan lain sebagainya, atau termasuk ke web sekolah kami. Dan mudah-mudahan ini bisa dikonsumsi oleh seluruh yang menyeluruh. Dan untuk cabang olahraga kemarin itu sudah bersepakat kita melaksanakan fasilitas yang ada di sekolah saja. Di antaranya pertandingan bola voli dan bola basket. Dan sementara untuk kepanitiaan, alhamdulillah mungkin dari setiap kelas itu ada yang terlibat gitu kan, yang menjadi perwakilan untuk menjadi kepanitiaan. Dan kemarin juga sudah ada pembentukan
panitia itu sendiri, dan mereka sudah merancang kapan mau technical meeting, kemudian mereka juga diberikan waktu kurang lebih karena memang rencananya insya Allah tanggal 9 kita akan mulai terkait dengan pelaksanaannya. Mereka mempunyai waktu sekitar 3 mingguan dan mereka diberikan kesempatan untuk berlatih gitu kan, dan didampingi. Selain dari guru PJOK, mungkin saya juga melibatkan beberapa tenaga pendidik yang memang bisa mendampingi keterkaitan dengan penguasaan dalam permainan bola voli ataupun bola basket. Selanjutnya, alhamdulillah kemarin itu dilaksanakan sosialisasi kepada rekan sejawat, dan untuk bukti-bukti mungkin ada di Google Drive ya, dan di sini Google Drive ya, di sini juga ada linknya, link dokumentasi sosialisasi program untuk Google Drive, dan ini juga sudah saya buatkan link YouTube-nya gitu kan. Selanjutnya mungkin ini sebagai bukti saya menyampaikan kepada rekan sejawat, itu ada daftar hadir ya, dari rekan sejawat, dan di sini juga ada notulennya yang alhamdulillah kemarin itu ada beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana itu program SEM akan diberjalankan gitu kan, seperti itu. Mungkin itu yang sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh apresiasi dulu Bapak Ibu kepada Pak Dian. Temnya langsung 2 nih Pak Dian nih, ada bola voli. Ya, mantap. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Cukup sih kasih. Oke, kalau sih kasih, kita lanjut ke peserta yang selanjutnya ya. Tadi Pak Apin hadir, Pak Apin sudah kondusif. Satu lagi lah kayaknya Pak Apin nih. Siapa? Pak Apin. Sharing saja Pak Apin terkait RTL yang kemarin Pak Apin sampaikan di sekolah. Mangga, untuk waktu dan tempat saya persilakan Pak Apin. Siapa? Pak Abi, sesaran nampilkan tes Riosnya, Rios unggul. Mangga. Atau Ko Abi pada dibantos nampilkan etana PDF. Nya, Kedap kurang download heulanya nu Pak Abi. Aduh, punten Pak. Kedap. Ya. Tadi kan Pak Dian dipangga downloadkeun tapi sigana Pak Dian aja baca Pak Dian aja dan tinggal. Ya punten Pak Apin, udah makan Indo Cafe Pak Cecep. Oh, yes. Share screen-nya tadi tidak tampil. Tidak tampil yang Pak Dian lah. Aduh, bagus. Nah, ya tidak tampil ya. Mana itu tampil itu. Nah, enggak Pak Apin. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcastnya. Ya, saya ini Pak, kemarin kan di RTL ini saya ngambil temanya Pak, judulnya ya, sosialisasi kaulinan barudak sekolah. Nah, itu sebetulnya masih berkaitan dengan ide besar yang sebelumnya saya punya di tugas sebelumnya Pak ya. Terus kebetulan sama sekolah juga, sama tim yang merancang P5 ada kesamaan untuk ide besarnya di olahraga tradisional. Namun karena rancangannya berbeda, udah dirancang gitu Pak untuk P5, jadi nggak bisa bareng-bareng. Tapi saya ambil jalan lainnya, yaitu dengan latar belakangnya Pak, intinya
mengembangkan kreativitas dan inovasi siswa, terutama banyak di sekolah teh setiap istirahat anak-anaknya suka main bola, ya, terus main ucing baledog, non gitu pak, ucing apa namanya teh, ucing tembak apa sekarang namanya teh ya, dan itu teh anak-anaknya sering memodifikasi alat gitu, ya sederhana lah, dari bola kan sering dirazia nih sama guru PAI, sering apa gitu karena mengganggu apa tanaman, mengganggu parkir gitu. Jadi anak-anaknya sok kreatif gitu pak, pakai apa aja gitu, misalkan digulung-gulung kertas apa. Nah itu teh tempat didiskusikan dengan tim kurikulum juga bahwa mau dicari kumaha gitu pak ya, kalau nggak dicari kumaha gitu. Tapi jadi dilema lah gitu, kadang bangga gitu lihat kreativitas siswa, tapi diarahkannya sulit karena selalu pakai jam di luar pembelajaran. Nah, dengan itu eh, kumpul beberapa guru sebelum saya mencetuskan judulnya apa Kaulinan Barudak Sakola, itu teh ide itu tuh muncul dari pertanyaan guru, ini teh sosialisasi apa pin buat apa nanti teh, apa dia bilang KBS gitu kan, mungkin mereka lebih mengenalnya dengan kombel gitu pak ya. Nah dari KBS itu teh oh kirain KBS teh Kaulinan Barudak Sakola. Nah jadi ide buat saya teh pak. Jadi ide ditambah lagi kan ada kesamaan ide besar tentang olahraga tradisional gitu, inilah dibawa ide besarnya. Punten Pak Cecep tadi ya, itu latar belakangnya Pak ya. Untuk tujuan programnya eh, intinya apa ingin menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memfasilitasi suara, pemilihan dan kepemilikan. Untuk suara anak-anak nanti punya kesempatan untuk berdiskusi, memilih membuat apa alat tradisional yang bisa digunakan dalam permainan dan pembelajaran PJOK gitu. Untuk pemilihannya anak-anak juga bebas sesuai dengan apa yang mereka gemari gitu. Jadi memilih permainannya nanti apa, serta untuk di kepemilikan memberikan rasa tanggung jawab lah. Kita rencananya ingin memberikan bahwa oh ya pembelajarannya nggak hanya cuma membuat alat tapi mencintai gitu apa yang alat tradisional atau permainan tradisional gitu. Dilanjut Pak Cecep dengan dambakeun untuk capaiannya itu meningkatkan rasa tanggung jawab dan melestarikan permainan tradisional melalui pengalaman gerak gitu Pak ya. Jadi membuat proyek alat olahraga tradisional gitu. Walaupun belum spesifik sih jujur saya juga Pak ya apa alatnya, karena ya belum, baru rencana gitu Pak ya, dan belum sosialisasi menyeluruh gitu. Sedangkan ketika mengajar kan ada di beberapa fase gitu. Untuk mencapai hasil ini, langkah-langkah pelaksananya yang pertama saya harus berkolaborasi dengan wali kelas karena bakal melibatkan beberapa pelajaran, nggak hanya PJOK, bisa jadi dengan seni budaya, dengan bahasa Sunda gitu Pak ya, itu mata pelajarannya. Terus membuat materi tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah ini bisa digunakan untuk guru kelas gitu, jadi anak-anak mengetahui apa aja sih permainan tradisional, nanti sangkutkan dengan saya pancing di pembelajaran gitu, apa aja permainan tradisional, jadi kan seperti itu. Untuk membagi peserta didik ke dalam kelompok itu bisa kita atur dengan bareng-bareng dengan wali kelas, nanti mereka merancang alat permainannya gitu. Terus yang pastinya memberikan tadi Pak kebebasan untuk pilihan suara dan kepemilikan siswa dalam membuat alat gitu Pak. Jadi aja nih Pak. Nah, karena ini kemarin saya tuh diskusinya banyaknya dengan kurikulum, tim kurikulum Pak ya. Jadi program ini teh udah jadikan buat semua fase supaya apa pembelajarannya semuanya gitu. Karena kadang kan guru kelas bingung juga terkait seni budaya gitu. Kebanyakan senapin kita teh nyanyi atau apa gitu, menggambar gitu-gitu. Nah biar ada variasinya, jadi biar ada membuat karyanya juga secara langsung itu bisa dipakai gitu di setiap fase gitu.
Dan rencananya program ini akan dilaksanakan di semester 2 Pak gitu biar panjang gitu Pak ya. Program ini berkolaborasi dengan wali kelas dan dalam pembelajaran. Untuk pembelajaran IPAS dilakukan oleh wali kelas dengan cara berdiskusi bersama peserta didik mengenai macam-macam kebudayaan tradisional di Indonesia. Untuk pelajaran bahasa Sunda dan seni budaya dilakukan oleh wali kelas juga dengan cara berdiskusi bersama-sama peserta didik untuk merancang alat yang akan digunakan dalam permainan tradisional. Untuk pembelajaran PJOK dilakukan oleh saya gitu Pak, apa yang telah materi disampaikan di kelas, saya menstimulus apa yang akan dibuat, gerakannya seperti apa, permainan seperti apa, dan mungkin nanti anak makin tergambar gitu apa yang jadi pilihan mereka untuk membuat alat tradisional ini gitu Pak. Nah untuk pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, ini mah aset-aset ya Pak, aset fisik atau modal fisik, modal manusia, sosial, lingkungan, budaya dan finansial. Nah ini yang paling penting menurut saya adalah modal budaya karena ya di lingkungan saya masih banyak apalah ya yang anak-anaknya mainnya pakai egrang gitu. Walaupun di lingkungannya mulai banyak apa pengaruh-pengaruh digital gitu ya, tapi masih ada beberapa yang suka bikin mobilan didorong gitu Pak ya. Terus main ban masih ada lah beberapa gitu. Itu yang paling penting. Untuk aset yang lainnya mah mungkin hampir sama sekolah lain gitu ya. Nah ini untuk refleksi rencana evaluasi. Yang pertama refleksi bersama dengan kepala sekolah dan tim KBS, terus melakukan wawancara dengan umpan balik dengan orang tua murid karena pasti melibatkannya ini walaupun buat alatnya siswa, tapi kan biasanya untuk anak sekolah dasar orang tua banyak terlibat gitu Pak ya. Untuk walaupun ya semaksimal mungkin harusnya dilaksanakan di sekolah gitu, tapi pasti aja orang tua tuh selalu ingin terlibat gitu Pak. Terus melakukan survei tingkat kepuasan kepada peserta didik, terus berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai hasil program gitu Pak. Tuh, keren. Nah ini kemungkinan tantangan menurut saya tantangannya kurangnya waktu pembelajaran gitu. Kenapa rencananya diperpanjang gitu waktunya Pak di semester 2 supaya tidak walaupun terpotong-potong tapi anak-anak bisa tetap melanjutkan proyeknya. Contoh membuat permainan kan kita belum tahu nih anak mau bikin apa. Kalau yang rumit kan nggak bisa cepat gitu dibatas gitu Kak. Jadi itu tantangan itu mungkin solusinya dengan waktu yang agak panjang gitu Pak. Terus antusias peserta didik, nah ini yang jadi tantangan. Pasti di awal-awal peserta didik mau seru gitu buat sesuatu, tapi kalau misalkan dengan adanya yang kerumitan atau apa yang anak-anak ternyata bikin itu susah, alat apa itu susah gitu. Ini kan jadi antusias peserta didik pasti menurun gitu Pak. Terus untuk mempraktikannya nanti di lapangan juga atau alat yang harus dibuat di lapang, contohnya kayak buat egrang kan di kelas mungkin cukup sulit supaya perlu alat-alat ini. Nah ini lapangan yang sering kali ya, berbagai kepentingan lain lah gitu Pak. Terus yang pasti yang keempat tantangannya dengan bentrok dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Nah ini kegiatannya nggak hanya cuma tentang di lapangan dipakai, kelas dipakai, tapi kadang-kadang ada acara outing kelas atau apapun mengeluarkan banyak uang, anak-anak teh orang tua sering komplain gitu Pak dengan hal-hal yang kita harus mengeluarkan uang apa segala macam. Nah ini untuk lampiran dokumentasi, terus video. Nah di bawah Pak misalnya ada testimoni juga atau ini dari beberapa guru yang hadir gitu. Nah ini termasuk cuma sedikit kemarin Pak yang ikut sosialisasinya karena pembelajarannya kan jadi 2 shift ya. Tetap kemarin kebetulan di jam 12, jadi yang lain udah pulang, yang satu lagi baru datang gitu. Jadi situasinya kurang kondusif gitu Pak. Padahal udah disosialisasikan dari beberapa hari sebelumnya gitu Pak. Nah, ini termasuk pertanyaan dari ketika diskusi kapan programnya, karena saya belum cantumkan kan Pak, nggak detail gitu kapan dilaksanakannya, mulai kapan, terus bagaimana kelanjutan dari evaluasi tersebut. Ini pertanyaan-pertanyaan dari rekan sejawat yang ikut sosialisasi gitu Pak. Dan jawabannya ini pertanyaan tadi yang saya yang saya jawab di tantangan gitu Pak. Ini tuh
Pak Cecep. Terima kasih Pak Cecep. Ya, sama-sama Pak Apin. Boleh apresiasinya Bapak Ibu kepada Pak Apin yang sudah menyampaikan RTL-nya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau ada yang mau memberikan umpan balik terkait RTL-nya Pak Apin? Boleh klik raise hand atau langsung asik. Nah, ada dari Pak Nidi. Mangga Pak Nidi. Waduh, seueur. Ya, Pak Nidi Bu Fitri ya. Mangga. Bagian abdi seueur Pak Cecepnya. Dan bertanya Pak Apin, selama ini kan tadi Pak Apin teh bilang anak-anak teh sudah banyak juga yang melakukan permainan tradisional teh. Nah, menurut survei yang Pak Apin laksanakan, itu yang paling banyak digemari sama anak-anak teh permainan tradisional yang seperti apa Pak Apin? Itu aja. Oke, terima kasih Pak Nidi. Nah, ini juga jadi sebenarnya jadi apa ya, dalam pelaksanaan RTL ini teh saya kalau nggak banyak diskusi dengan tim rekan sejawat dan kurikulum yang udah merancang P5 tentang Outright, saya juga pasti lihatnya pembelajaran lain karena anak-anak itu seringnya main bola, modifikasi bola, Pak ini ya jadi digulung-gulung dengan plastik, bola sepak sama ucing non itu ya, namanya tuh ucing baledug ya Pak. Nah itu Boy-boyan. boy-boyan, sanes Pak, sanes olahraga tradisional tapi janten karena Pak Nedi karena anak-anak teh dilihatnya ada kemauan untuk bergerak walaupun bukan olahraga tradisional. Nah, hasil diskusi udah mending arahkan aja ke olahraga tradisional supaya nanti ada produknya bisa dipakai dilanjutkan dalam pembelajaran juga. Nah, itu. Jadi sebenarnya bukan olahraga tradisional yang udah dilaksanakan sama anak-anak tapi kemauan bermain gitu dan kreatif dalam membuat alat gitu. Jadi acan ai ultra mah mun siap Nidi. Terpuaskan Pak Nidi? Terpuaskan Pak Cecep. Mangga dilanjut. Yang Bu Fitri. Bapak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Apin sebetulnya tadi pertanyaannya sudah sama Pak Nidi ya. Berarti Pak Apin merancang alat itu jadi diawali dengan merancang alatnya dulu berarti ya Pak Apin ya. Baru menentukan permainannya seperti itu. Apakah di SD itu kan di SD itu untuk SEM itu kan baru ya Pak ya, baru pertama kali antusias para guru itu gimana Pak? Apakah mereka mendukung gitu untuk diadakannya SEM ini untuk nanti semester depan mungkin ya Pak ya, sama ya saya juga mau ininya semester depan. Kalau di saya Pak waktu RTL itu ternyata guru-gurunya sangat antusias ya Pak. Oh geningan Bu, mendingan cenah tos ulangan tuh mending ngayakeun ieu we cenah. Tapi kan kembali lagi ya Pak ya ke kebijakan kepala sekolah apakah diizinkan atau tidak. Tapi bagusnya sih memang harus diadakan juga ya Pak buat pengalaman buat anak-anak gitu ke depannya seperti itu. Pak Apin, mangga Pak Apin nuhun. Mohon Bu Fitri, mohon kangge pertanyaan Bu Fitri. Nah, kalau menurut saya mah ini apa untuk SEM dilaksanakan di semester 2 tindak lanjut dari pembuatan alat. Jadi proyek yang saya RTL ini mah fokusnya ke pembuatan alat dulu Bu Fitri. Jadi anak-anak memilih permainan yang digemari apa, nanti buat alatnya. Nah, hasil evaluasi tindak lanjutnya misalkan ternyata anak-anak antusias atau oh permainan ini ternyata yang banyak contoh misalkan egrang ternyata yang banyak digunakan yang dipilih anak-anak teh untuk membuat alatnya teh oh berarti di semester 2 hasil evaluasinya oh bisa saja kita buat SEM menggunakan egrang gitu mungkin Bu Fitri. Jadi untuk ke SEM saya belum, cuman saya juga udah ngobrol kemarin teh Bu nanti teh bisa ada SEM, cuman kan kalau apa
orang maksudnya teh yang belum kenal istilah SEM artinya teh porak gitu kan, Mbak ya. Ya udah sama porak atuh cenah. Ya itu teh bisa dilibatkan seluruh siswa gitu lebih aktif jadi namanya SEM jangan itu ya. Jadi oh ya bisa juga. Jadi kelanjutannya dari RTL ini mungkin bisa dilanjutkan dengan SEM tergantung pemilihan atau alat yang digunakan, alat yang dipilih yang dibuat oleh anak gitu. Paling banyak apa misalkan nanti gitu. Itu mungkin Bu Putri sama antusias untuk tahu SEM-nya mah. Siap. Siap. Ada lagi dari Bapak Ibu yang Bu lain? Putri. Wah. Ada dari Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya ke Pak Apin terkait tadi yang dipresentasikan atau langsung sik-asik aja nih? Kalau langsung sik-asik boleh emot jempolnya. Bu Desra, Pak Dian, Pak Nidi. Oke cukup ya, cukup terwakili. Satu orang lagi deh, nih antara Bu Fitri sama Pak Yuki lah. Sok, mangga pada saha. Kan abdi ditutup heulanya. Oh iya, kan ada Pak Apin hilaf. Mangga Pak Apin ditutup heula. Pun, aturun Bapak Ibu perhatian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturun Pak Cecep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak Apin pun kan hilaf ditutup. Boleh apresiasinya sekali lagi Bapak Ibu kepada Pak Apin yang sudah menyampaikan RTL-nya. Nah, sekarang mau Bu Fitri apa Pak Yuki ini? Satu lagi lah kita sharing terkait RTL yang disampaikan di sekolah Bapak Ibu. Yang SMP, Pak, yang SD sama SMA udah. SMP udah Pak Dian? Oh iya, betul. SD udah ya. Ya udah, SMP udah, SMA udah. Sempat tos nama atas. Tapi yang Pak Yuki ya, Pak Yuki Manawi. Karena biti Panidi. Pak Yuki, kemana Pak Yuki? Siap berbagi? Tacan Pak, tapi tacan siapa lu? Wah, tacan siap. Satu Bu Fitri atau Panidi ya? Atau Bu Juli ya? Saat jumpai wae Bu Juli ya? Bu Juli, kemana Bu Juli? Nah, Panidi. Segantian. Panidi, kemana Panidi ya? Mangga tuh. Izin diri lah. Izin ke Pak Cecep ya, tolong dibantu ya screen-nya. Oke, download dulu lah Panidi. Ya. Saya kirim aja di WA ya. Dua tah Indokape Pak Apin jeung Panidi cenah. Sik asik, Restu. Pak Raisi ya, sekarang Pak Fajri ya, aduh. Sepi wae ya. Hadir gitu. Nah, mangga Panidi. Ya Pak Cecep, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan rencana tindak lanjut yang saya buat kemarin. Jadi rencana tindak lanjut yang saya bikin itu adalah program pembiasaan setiap maaf ini teh sambil gandeng ada backsound punten. Jadi rencana tindak lanjutnya adalah pembiasaan yang biasa dilakukan setiap hari Sabtu. Nah, saya namakan Bu Seli. Jadi Bu Seli itu adalah Rabu Sehat dan Lingkungan. Lanjut Pak Cecep, latar belakang kenapa saya berencana untuk program ini adalah
Karena melihat dari anak-anak zaman sekarang ya, yang anak-anak teh pada sibuk sama gadgetnya gitu. Jadi saya teh coba ingin mengalihkan perhatian anak-anak teh coba dengan pembiasaan minimal seminggu sekali teh di lapang babarengan senam gitu. Terus selain itu juga saya mudah-mudahan dari situ teh anak-anak teh tertarik dengan kegiatan di lapang teh, misalkan dikasih senam-senam gitu anak-anak teh. Jadi mungkin ada yang nanti anak-anak teh tertarik buat senam, soalnya pada saat pelaksanaan ini teh nanti rencananya adalah jadi setiap hari Rabu si anak-anak teh digilir, tiap kelas teh nanti akan menampilkan senam kreasi mereka sendiri-sendiri. Jadi nanti saya cuman memberikan mengatur jadwal anak-anak. Nanti misalkan Rabu ini kelas 7A. Nah, untuk Rabu depan direncanakan kelas 7B. Jadi udah mirip-mirip kayak SEM lagi sebenarnya mah dari pembiasaan ini teh. Jadi dari anak untuk anak-anak gitu. Nah, selanjutnya untuk tujuan programnya yang pertama adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang aktif dan berpusat pada peserta didik, mewujudkan peserta didik yang aktif dan memiliki tingkat kebugaran jasmani yang baik. Yang ketiga, membentuk karakter peserta didik. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan siswa melalui student agency dengan program berpihak pada peserta didik. Nah, untuk capaian programnya adalah pembelajaran PJOK Student Center Learning dengan kelompok belajar sekolah. Yang kedua, peningkatan derajat kebugaran jasmani siswa. Yang ketiga itu adalah student agency, kesehatan diri, dan lingkungan. Selanjutnya Pak Cecep, untuk langkah-langkahnya, yang pertama melakukan diskusi dulu dengan guru PJOK tentunya ya. Terus setelah itu dengan guru-guru yang di Kombal, lalu ditembusin ke pimpinan sama staf kesiswaan dan kurikulum. Jadi kita nanti meminta waktunya sekitar 30 menit untuk melakukan pembiasaan senam. Dan untuk materi yang disampaikan adalah kesadaran sehat jasmani. Jadi sebelum senam teh mungkin ada pemaparan dulu nanti teh tentang kesehatan gitu sekilas. Nah, itu gizi seimbang dan pelaksanaan senam bugar. Untuk pelaksanaannya setiap hari Rabu ya, dipimpin oleh peserta didik itu sendiri yang dilakukan secara bergantian tiap Rabu. Terus untuk pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan senam bugar dilakukan oleh peserta didik, guru, dan perangkat sekolah. Jadi nanti ada beberapa guru juga yang mengikuti gerakan di depan siswa-siswa gitu. Jadi ada yang jadi instruktur dari siswa, ada guru, terus di belakangnya ada siswa yang mengikuti yang banyaknya gitu. Dan nanti ada guru-guru juga yang mengawasi di belakang, soalnya biasanya kalau misalkan murid-murid yang paling belakang mah sok rada hararese gerak biasanya. Jadi nanti biasanya dimotivasinya sama wali kelas itu teh untuk yang murid-murid di belakang. Dan untuk realisasi pelaksanaan, persiapan pelaksanaan senam bugar dan gerakan anti bullying itu mungkin anti bullyingnya bisa diselip-selipin dengan cara sosialisasi tim guru kepada peserta didik. Jadi nanti ada guru juga biasanya jadi di setiap kegiatan teh coba diselipin anti bullying. Dan sekarang mah sedikit-sedikit suka ada we anak-anak teh secara sadar dan tidak sadar teh suka ada aja yang ngebully teh. Contoh kecilnya adalah sok papoyok-poyok nama bapak. Nah, untuk selanjutnya punten Pak Cecep, hasil yang diharapkan itu ada 3. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran peserta didik akan manfaat dari olahraga teratur dan makanan gizi seimbang. Yang kedua, membuat peserta didik gemar berolahraga. Yang ketiga, meningkatkan derajat kebugaran kesehatan seluruh siswa di SMP 48. Nah, ini diskusi Kombal. Terus di bawahnya nih targetnya seluruh peserta jadi 789 targetnya mah. Terus waktunya setiap hari Rabu
kelas pembiasaan sebelum melaksanakan pembelajaran dan tempatnya di lapangan SMP 48. Terus selanjutnya Pak Cecep, punten. Nah, untuk peran kombel dan rekan sejawat. Jadi kepala sekolah, kelompok belajar, rekan sejawat dan staf kesiswaan di SMP 48 berperan aktif dalam melaksanakan pembiasaan program Bu Seli ini yang di dalamnya ada senam kebugaran jasmani, pemahaman makanan bergizi seimbang, dan kesadaran akan kebersihan lingkungan. Selanjutnya Pak Cecep, asetnya itu ada manusia, tentunya guru dan peserta didik, ada fisik itu sekolah, sosial itu adalah guru dan pada keluarga sekolah, politik kepala sekolah, lingkungan itu di sekitar sekolah, dan agama kebudayaan. Selanjutnya Pak Cecep, punten. Nah, rencana evaluasi nanti kita observasi nanti gimana setelah berlangsungnya gimana. Nah, nanti misalkan ada kelebihan dan kekurangannya nanti kita observasi, terus bikin rubrik penilaian juga dan refleksi peserta didik. Dan kemungkinan tantangannya yang pertama adalah mungkin tingkat motivasi gerak peserta didik yang berbeda-beda. Biasanya yang paling semangatnya yang di depan, biasanya mah yang paling rada hoream, biasanya mah ada di belakang. Terus sekolah belum mempunyai panggung kayak Pak Cecep. Kalau Pak Cecep mah saya lihatnya suka update-nya suka ada panggungnya gitu. Jadi enak, yang senam di atas teh bisa kelihatan sama seluruh siswa yang di bawah. Hari di 48 mah pakai podium seadanya gitu. Nah, untuk yang ketiga adalah terkadang apabila terjadi hujan besar, lapangannya teh suka banjir. Seperti yang terjadi hari ini ketika hujan besar, jadi pembiasaan teh biasanya kan ada Asmaul Husna pembiasaan. Nah, jadi besok teh rencananya Asmaul Husnanya di kelas aja soalnya di lapangannya banjir. Nah, itu biasanya yang jadi tantangan. Untuk solusinya adalah menumbuhkan kesadaran siswa, jadi kita memotivasi siswa tentang budaya hidup sehat, terus membuat gerakan yang mudah dilakukan dan dihafal oleh siswa-siswa. Soalnya kalau gerakan yang sulit juga kemungkinan nanti si siswa teh jadi sulit dan jadi hoream biasanya mah. Dan yang ketiga adalah mengajak lebih banyak siswa untuk memberikan contoh gerakan sehingga gerakan bisa diikuti dengan baik. Nah, itu jadi kan kalau sekelas teh kemungkinan ada 36 siswa. Nah, insya Allah mungkin bisa memudahkan siswa-siswa lain untuk ngelihat gerakan teh instrukturnya banyak gitu. Nah, ini sosialisasi kemarin diikuti oleh lumayan. Kebetulan kemarin teh bareng juga sama yang dari kesiswaan, jadi kita sosialisasi bareng-bareng. Terus teh ada pertanyaan kemarin teh dari guru teh, Pak Nidi gimana cenah ini kalau misalkan si murid teh susah gerak, kata saya teh nya wayah nawe itu mah wali kelas nanti yang coba memotivasi, kata saya teh. Atuh gimana kalau ada wali kelas yang terlambat ke sekolah? Ya mungkin nanti saya harus koordinasi dengan kesiswaan. Nah, di situ peran kesiswaan untuk membackup apabila ada wali kelas yang terlambat. Nah, seperti itu. Jadi RTL yang saya buat secara garis besar adalah program pembiasaan yang biasa dilakukan setiap hari Rabu. Di dalamnya itu biasanya nanti diisi dengan senam biasanya. Terus mungkin bisa ada penjelasan tentang kesehatan dan mungkin nanti bisa juga diselipkan dengan makan sarapan bersama begitu secara garis besar mah. Terus itu teh dilakukan oleh siswa dan yang memimpinnya siswa dan yang menjadi pesertanya juga siswa juga. Guru di situ hanya cukup untuk mengawasi keberlangsungan kelancaran acaranya aja seperti itu. Atur nuhun. Mangga yang mau bertanya nanti dijawab sama Pak Cecep. Baik, terima kasih Pak Nidi atas penyampaian RTL-nya.
Nah, dari Bapak Ibu yang lain, adakah yang mau ditanyakan terkait RTL yang disusun oleh Panidi ini? Atau cukup sih asik? Kalau cukup boleh emot jempolnya Bapak Ibu. Asik-asik ya. Baik. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ya. Barusan sudah banyak sekali masukan ya. Mulai dari SEM, dari pembiasaan yang Pak Nedi sampaikan. Pak Dian yang luar biasa mah sendirian, tapi SEM-nya 2, basket dan poli ya. Karena dilaksanakannya di agenda JEDA ya Pak Dian ya. Jadi bisa dikatakan juga kokurikuler, jadi di luar jam KBM gitu. Kalau untuk Pak Restu sama Bu Desta, tadi intra berarti ya di dalam pembelajaran ya dilaksanakannya. Kemudian Pak Apin, kalau Pak Apin kemungkinan besar di P5 dilaksanakannya karena berhubungan dengan pembuatan alat. Sebetulnya sedikit ada pertanyaan besar di saya, anak SD membuat alat permainan tradisional. Kayaknya kalau contoh lah kayak buat egrang pasti bakal sulit ya. Mungkin untuk Pak Apin sarannya buatlah alat yang memungkinkan dibuat oleh anak SD gitu. Misalkan kayak ya membuat bola-bola plastik untuk mereka bermain kelereng atau apalah ya, bisa macam-macam. Jadi yang gampang-gampang weh Pak Apin. Atau membuat ular tangga gitu, tapi si ular tangganya gede segede karpet misalkan. Jadi pionnya anak-anaknya sendiri lempar dadu alungkeun ajelang-ajelangan barudak. Nah, bisa aja kayak gitu Pak Apin. Jadi lebih apa ya, lebih si anak apalagi bikin karpetnya teh dibikin kayak spanduk gening dibuat kayak gitu, main aja gitu sekelasin orang cocok kalau untuk anak ini meskipun cetakan gitu ya. Desainnya weh hungkul lah, nyari desain gitu nggak googling, memvariasikan gantilah gambarnya sedikit-sedikit. Itu Saya kalau ada Pak, desain itu ular tangga Pak Apin kayak ku abdi di kintunnya. mangga tuh kalau rame tanya biar nggak arah ragung ngerasa Rame mohon beneran. jadi baduna dialungkeun lah nggak jelang ya gitu ya. Jadi ke pembelajarannya juga ada gitu, jadi anak belajar melompat gitu ya, belajar melempar karena kan teknik secara khususnya kalau untuk SD mah ke motorik halusnya, ke penghalusannya tidak terlalu banyak, yang penting mereka mengenal gitu. Itu kalau untuk SD. Itu mah sedikit masukan Pak Apin ya. Bisi nanti Pak Apin sedikit kebingungan ketika pas pelaksanaan Pak Apin. Karena kan kalau untuk ke olahraga tradisional meskipun modifikasi harus yang emang bisa dimainkan anak-anak dan aman untuk anak-anak gitu ya. Keselamatannya gitu. Baik, segitu saja. Sekarang saya coba lanjut presentasi ya Bapak Ibu. Ini udah lumayan mau ke jam 9, diskusi dan tanya jawab barusan sudah bentar. Sekarang kita lanjut ke penutup. Berarti alhamdulillah ya untuk umpan balik RTL ini. Nah, ini sedikit ada quote, sedikit ada pertanyaan. Selain ilmu yang wajib dikejar, teman dalam berilmu juga bisa dikatakan wajib atau penting. Setujukah Bapak Ibu? Kalau setuju boleh emot jempol. Kalau tidak setuju boleh klik raise hand lah, mau berelaborasi. Oh, setuju ya, baik. Sekarang lanjut dan terima kasih. Nah, Bapak Ibu, untuk rencana umpan balik di RTL ini sudah cukup. Berikutnya saya akan coba menyampaikan tentang pengantar bukti karya yang harus Bapak Ibu kerjakan di LMS nanti Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silakan membuat karya ya, bukti karyanya. Sebentar saya coba lanjut dulu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada alur aktivitas bukti karya PKG PJOK, yaitu mengunggah bukti karya Bapak Ibu di PMM. Jadi nanti di profil Bapak Ibu di PMM itu sudah ada bukti karyanya satu gitu. Nah, yang pertama ada alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK revisi bulan ini November 2024. Nah, perjalanan peserta PKG, nah ini mah sudah Bapak Ibu lalui ya. Yang terakhir adalah di minggu ke-11 yang akan Bapak Ibu lalui semua, yaitu mengunggah dokumentasi bukti karya Bapak Ibu. Kemudian coba saya lanjut. Nah, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK,
Bapak Ibu diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi nanti dalam prosesnya Bapak Ibu ketika sudah mengupload, mempost tugas, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait bukti karya yang Bapak Ibu buat. Berikut, ada kriteria dan penentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, nah nanti boleh berupa video ya Bapak Ibu, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Dari kemarin yang tugas aksi nyata dan RTL, masih ada dari Bapak Ibu, sebagian dari Bapak Ibu, sebagian kecil sebetulnya, yang tidak menggunakan mic. Jadi ketika berbicara kurang terdengar jelas Bapak Ibu, atau hanya menggunakan mikrofon pakai speaker, kadang itu juga si kata yang terucapnya teh kurang jelas gitu, sedikit di back lagi didengarkan ulang gitu. Berikutnya isi karya video maupun dokumen PDF. Nah berarti Bapak Ibu juga boleh berupa PDF bukti karyanya, tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian untuk yang video, kembali lagi, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait, baik wali ataupun orang tua. Jadi kalau videonya, misalkan Bapak Ibu membuat video pembelajaran, misalkan ya bukti karyanya, jadi harus ada surat izin dulu Bapak Ibu dari kepala sekolah dan kepada orang tua bahwa wajah putra-putrinya boleh ditampilkan pada video Bapak Ibu semua. Kemudian yang berikutnya, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Jadi emang betul-betul karya Bapak Ibu sendiri ya. Kalaupun ada sumbernya, silahkan cantumkan sumbernya. Sumber kreditnya atau referensi karya Bapak Ibu, ya kayak daftar pustaka lah. Tapi langsung dilampirkan di, misalkan Bapak Ibu membuat rencana pembelajaran, misalkan. Membuat modul ajar, misalkan. Di modul ajar itu menjelaskan tentang teknik dasar permainan bola voli misalkan. Nah Bapak Ibu mendapatkan informasi itu tuh dari mana, langsung cantumkan. Gambar juga harus dicantumkan sumbernya Bapak Ibu. Jadi misalkan ada gambar anak sedang melakukan passing bawah bola voli misalkan, dicantumkan sama Bapak Ibu sumber, di bawahnya aja tulis kecil sumber misalkan Wikipedia Indonesia misalkan gitu ya. Itu untuk sumber Bapak Ibu atau kredit dan sumber referensi. Sekarang ada alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, di sini cukup kecil-kecil ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Ya, ada aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Kemudian berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Jadi nanti ada validasi dulu dari saya, dari fasilitator. Misalkan kata saya, boleh silakan Bapak Ibu untuk diupload bukti karyanya di PMM. Nanti setelah berhasil diupload, linknya Bapak Ibu dikopikan, dipastekan, dicantumkan di LMS ini Bapak Ibu. Berikutnya, unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Kurang lebih kayak barusan ya. Jadi Bapak Ibu dapat mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada halaman pada LMS Diseminasi PKG PJOK 2024. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya Bapak Ibu, due date-nya seperti biasa ya, batas pengumpulannya ada di situ tercantum. Kemudian pastikan Bapak Ibu telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft produk bukti karya. Klik make a copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Klik kerjakan untuk mengunggah produk bukti karya. Nah ini mungkin si PPT ini nanti akan saya sharekan berupa PDF ya ke Bapak Ibu. Jadi panduannya bisa memudahkan Bapak Ibu semua. Berikutnya, peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK ya yang tadi saya sampaikan. Jadi di sini nanti Bapak Ibu membuat lembar pernyataan. Berikutnya
Nah, pemilihan kategori bukti karya Bapak Ibu, nah ini yang intinya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa membuat praktik baik ya, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Tentunya karena kita PKG-nya PJOK, Bapak Ibu berbagi praktik baiknya dengan PJOK juga. Jadi dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen atau PDF atau video, atau dua-duanya lebih bagus. Jadi di PDF-nya ada, videonya juga ada. Misalkan PDF-nya PPT yang Bapak Ibu sampaikan, kemudian di videonya adalah Bapak Ibu menyampaikan terkait PDF yang Bapak Ibu buat atau presentasi yang Bapak Ibu buat. Boleh memilih materi yang ada di LMS Bapak Ibu. Misalkan yang Bapak Ibu pilih pentingnya refleksi dalam kegiatan pembelajaran misalkan. Pilih aja salah satu untuk berbagi praktik baiknya. Atau syukur-syukur bisa ketiga modulnya Bapak Ibu sampaikan boleh. Atau mau pilih salah satu boleh. Atau hanya mau menyampaikan tentang SEM misalkan di sekolah, silahkan boleh juga, yaitu pilih salah satu materi yang ada pada modul di LMS. Kemudian yang berikutnya ada praktik pembelajaran. Proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen atau PDF aksi nyata Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu jangan mengupload ulang aksi nyata yang kemarin Bapak Ibu buat ya. Jadi harus buat lagi yang baru. Kalau mau bukti karyanya berupa praktik pembelajaran. Jangan lupa modul ajarnya juga dilampirkan di situ. Kemudian yang terakhir, yang paling mudah ini Bapak Ibu, yaitu membuat RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen atau PDF. Jadi Bapak Ibu membuat modul ajar sendiri terkait kegiatan pembelajaran Bapak Ibu di sekolah. Nah, dan ini tuh adalah yang pernah saya sampaikan ya Bapak Ibu, bahwa modul ajar dan RPP itu emang kembali ke kitanya sendiri. Kadang kan kita kalau download ya sama gitu kan, fiturnya kan ada identitas yang gitu-gitunya tuh sama semua urutannya. Tapi kalau yang Bapak Ibu buat, boleh dibuat sesingkat mungkin, tapi tentunya dengan mengacu pada ketentuan modul ajar kayak identitas, yang kayak gitunya harus ada gitu. Nanti ada acuannya terkait pembuatan modul ajar. Ada penilaiannya, tujuannya, kegiatan pembelajarannya, mulai dari pendahuluan, inti, dan penutupannya ada di situ. Sumbernya juga ada prosedur penilaiannya seperti apa, rubrik penilaiannya seperti apa. Nah, nanti Bapak Ibu boleh sampaikan di situ juga. Bentuk refleksinya dalam pembelajaran, misalkan untuk pertemuan ke-1 refleksinya seperti ini, untuk pertemuan kedua refleksinya seperti ini. Buat modul ajar 1 materi Bapak Ibu kalau modul ajar. Kalau RPP hanya 1 pertemuan, tapi saya sarankan Bapak Ibu buat modul ajar. Misalkan Bapak Ibu membuat modul ajar tentang sepak bola misalkan. Jadi menurut Bapak Ibu untuk materi sepak bola yang Bapak Ibu sampaikan itu untuk berapa pertemuan. Jadi cantumkan di situ untuk pertemuan ke-1-nya kegiatan pembelajarannya apa saja. Di pendahuluannya apa, pertanyaan pemantiknya apa, kegiatan yang dilakukan anak-anaknya apa, refleksinya apa. Nanti ketika pertemuan kedua mengacu pada ke pertemuan ke-1 melanjutkan lagi. Kemudian pertemuan ketiganya lanjutkan lagi misalkan 3 pertemuan atau hanya 2 pertemuan boleh. Atau ketika pertemuan ke-1 Bapak Ibu hanya melaksanakan tes awal saja di situ boleh silahkan gitu. Tapi dengan melanjutkan dengan permainan yang mengacu pada modul ajar yang dibuat. Silahkanlah itu mah bebas ya. Gimana kebiasaan Bapak Ibu di sekolah dan pembekalannya juga sudah disampaikan di PKG ini, Bapak Ibu silahkan berkarya. Kemudian yang berikutnya, unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Nah, di sini yang pertama nanti pilih kategori dari produk bukti karya Bapak Ibu semuanya, pilih praktik baik, pilih bentuk karyanya ya, dari produk yang telah Bapak Ibu buat, videonya, salin tautan video yang telah Bapak Ibu unggah ke YouTube. Jadi kalau video upload ke YouTube ya Bapak Ibu. Kalau PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Bapak Ibu. Kemudian lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag PKG PJOK, hashtag guru belajar, dan hashtag murid belajar. Yang keempat, berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Bapak Ibu semua. Berikutnya,
Ada pilih jenjang yang diinginkan, kalau SD pilih SD, atau biasanya fase sih Bapak Ibu kalau saya kemarin upload mah. Jadi fase A, B, C, D, E, sampai F mungkin ya, atau E kalau nggak salah mah sampai SMA TE ya. Kemudian pilih jenjang yang diinginkan, apabila Anda memilih jenjang tertentu maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul project. Pilih tema bukti karya Anda, pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Bapak Ibu, unggah lembar persetujuan, dan klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya Bapak Ibu semuanya. Berikutnya unggah draft bukti karya di LMS, kategori praktik pembelajaran. Oh ini yang tadi ya, kurang lebih sama ini mah. Ya sama, keulang 2 kali. Bentar. Oh ini mah kategori praktik pembelajaran Bapak Ibu. Nah ini langkah-langkahnya mungkin bisa Bapak Ibu baca sendiri nanti ya, terkait bukti karya apa yang Bapak Ibu akan pilih, yang akan Bapak Ibu buat. Apakah berbagi praktik baik, apakah video pembelajaran, atau pembuatan SPP atau modul ajar Bapak Ibu. Nah ini nanti ada langkah-langkahnya, kumpulkan, jangan lupa linknya disalin. Konfirmasi nanti setelah Bapak Ibu selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat, bukti karya Bapak Ibu disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya di PMM. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Nah, putusan utama dari validasi bukti karya, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki secepatnya Bapak Ibu atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS Bapak Ibu. Nanti saya bisa coba memberitahukan di komentar yang Bapak Ibu upload, atau nanti saya WA kalau tidak ada respon di komentar yang ada di LMS Bapak Ibu. Nah, putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Bapak Ibu melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya Bapak Ibu. Apabila hasil bukti karya Bapak Ibu belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Yang berikutnya, apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang sudah diunggah. Unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Nah, ini lumayan banyak ya, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya ada putusan utama dari validasi bukti karya atau lulus validasi. Apabila hasil bukti karya Bapak Ibu telah lulus validasi dari fasilitator, maka Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Putusan utamanya yang berikutnya, Bapak Ibu hanya perlu menunggu bukti karya Bapak Ibu diunggah secara otomatis oleh sistem ke PMM. Bapak Ibu juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Nah, di sini bagaimana cara melihat memegang bukti karya, nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri ya di slide yang nanti akan saya kirimkan ini. Nanti saya share berupa PDF, Bapak Ibu. Bisa dibaca lah dan dicicil ya. Ini lumayan banyak juga. Nah, tanya jawab seputar bukti karya. Adakah yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada, silakan di raise hand.
Nah, dari Pak Restu Ramdhani, silakan Pak. Iya, siap Bapak izin. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ingin bertanya, kalau misalkan tadi kan Bapak bilang kalau SEM aja boleh seperti itu. Video SEM. Oh, bukan boleh Pak Restu, jangan. Oh jangan SEM Pak. Oh Jangan Sam. Jadi kemarin kan sudah membuat aksi nyata. Nah, ya. aksi nyata yang kemarin sudah dibuat tidak boleh diupload ulang lagi untuk bukti karya ini. Jadi harus membuat yang Oh, baru. Jadi pilih di antara 3 tadi, mau praktek pengajaran, berbagi praktik baik, atau membuat modul ajar. Jadi yang paling mudah itu membuat modul ajar, yang paling mudah gitu. Jadi emang benar-benar inspirasi sendiri, ide sendiri gitu. satu berarti Pak satu aja ya. Tapi misalkan Pilih saya salah ngambil satu. SEM Ya, pilih satu, salah satu. tapi misalkan 3 kali pertemuan berarti di dalamnya 3 kali pertemuan ya. Ya, betul. Kalau mau buat modul ajar, misalkan di materinya hanya cukup 3 pertemuan, ya udah di dalamnya ada untuk 3 pertemuan gitu. Siap. Ya, Oke aman Pak, ya? siap. Terima kasih Pak. Dari yang lain, Pak Nidi, mangga. Izin Pak Cecep, kalau misalkan bikin video pembelajaran cara mensyuting bola basket kering, terus kita edit, gitu bisa nggak Pak Cecep? Bikin video pembelajaran gitu. Ya, boleh silakan video pembelajaran. Tapi jangan lupa yang tadi ya, harus izin dulu kalau misalkan kita menampilkan wajah peserta didik. Kalau kita yang jadi modelnya Pak Cecep gimana? Oh, jadi modelnya. Nah, itu teh ini masih dalam tahap diskusi ya. Kalau misalkan si gurunya yang jadi model, nanti mungkin bisa saya sampaikan di grup WA kalau ini, karena saya tidak berani memutuskan boleh tidaknya sekarang nih. Gitu terkait kita yang jadi modelnya gitu. Aman ya, Pak Nidi? Kalau untuk itu, Ya, siap. ya. Oke, ada dari yang lain, Bapak Ibu? Atau cukup sih kasih? Tidak ada pertanyaan lagi. Bu Fitri, mangga. Pak Puntennya ya menegaskan lagi untuk modul ajarnya berarti bukan 1 kali pertemuan tapi 1 materi pangintennya Pak nya. 1 materi dugikeun ka beres panginten kitu. Laras, Bu. Laras. Ya, Modul ajarnya. berarti Jadi mulai dari materinya apa, misalkan kan ada teorinya, ada pengetahuannya. Boleh Ibu cantumkan, nah nanti jangan lupa sumbernya dimasukkan, misalkan menggunakan bukunya siapa, misalkan kalau pakai buku, kalau dari internet cantumkan website sumbernya dari mana, cantumkan saja nanti di sana sumber, dan kemudian jangan lupa tambahkan di akhir lampiran daftar pustakanya, misalkan yang Bu Fitri gunakan dari mana saja, misalkan untuk gambar 1 sumbernya dari ini, untuk materi ini sumbernya dari ini. Itu yang sisanya ide murni dari Bu Fitri mah tidak usah. Langsung aja cantumkan di situ, tidak usah mencantumkan sumber maksudnya gitu. Ada lagi Bu Fitri? Berarti Ya. terkedahinya Pak nya, terkedah surat persetujuannya Pak. Pemi RPP mah, pemi modul mah. Betul, tidak usah membuat surat persetujuan ke orang tua. Jadi paling yang itu aja peserta PKG, pernyataan PKG yang membuat bukti karya itu aja 1. Mohon siap Pak, siap. Ya. Hatur nuhun Pak. Ya, sami-sami Bu Fitri. Ada dari yang lain, Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Cukup sik asik. Tadi Pak Yuki terus langsung sik asik tuh, sik asik deh Pak Yuki. Aman ya berarti ya Bapak Ibu, nanti insya Allah setelah Gimit ini akan saya sharekan terkait bukti karya ini ya, pengantar bukti karya ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi. Nah ini yang langkah-langkah ke YouTube ya Bapak Ibu. Nanti ada acuannya yang harus Bapak Ibu ikuti di sini ya. Tambahan lagi. Nah, ini mah gampang lah. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Dan terima kasih. Alhamdulillah. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup saja mungkin ya Bapak Ibu ya. Untuk Pak Dian sebelum ditutup, berdoa dulu saja sebelum difoto ya.
Pak Dian, untuk waktu dan tempat silahkan. Siap. Semangat berdoa. Baik, alhamdulillah Ibu dan Bapak guru hebat semuanya, dan ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk Pak Fasilitator yang sudah menyampaikan terkait dengan rencana berikutnya. Marilah kita berdoa untuk penutup kegiatan ini. Mudah-mudahan semua apa yang kita dapatkan pada malam ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi nilai ibadah untuk kita semua ya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Fasilitator yang sudah memfasilitasi kami sehingga kami secara bertahap gitu kan bisa membuka diri ya terkait dengan apa yang kita mau direncanakan kemudian lakukan, dan mungkin selanjutnya kita harus bisa merefleksi diri dan mengevaluasi diri juga. Marilah kita sama-sama bacakan hamdalah saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Bila tibda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Terima kasih Pak Dian. Jangan lupa juga ya, tetap semangat dulu semuanya terkait penyelesaian PKG ini. Nanti juga insya Allah akan saya sharekan ke Bapak Ibu. Ada dari beberapa Bapak Ibu semua yang tugasnya belum lengkap gitu. Jadi kalau tugas-tugasnya belum lengkap akan menentukan kelulusan Bapak Ibu di PKG ini. Kalau menurut saya pribadi sayang ya kalau sampai tidak lulus gitu kan. Kalau ingin lulus, coba lengkapilah tugas-tugasnya yang belum. Nanti insya Allah akan saya sharekan secepatnya. Karena emang tugasnya cukup banyak ya. Cukup memakan banyak waktu juga untuk merekapnya. Tapi nanti akan saya coba bagikan juga. Kemudian tetap semangat Bapak Ibu, ini tugas terakhir pengantar bukti karya ini Bapak Ibu. Nanti ada 1 JP lagi, tatap maya terakhir sebelum PKG ini usai. Sebelum ditutup mungkin ya kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Bagi yang kondusif silahkan boleh dinyalakan kameranya Bapak Ibu. Baik ya. Pose pertama 1, 2, 3. Nah, saya simpan dulu. Baik, kedua, saya ingin ekspresi Bapak Ibu dalam menghadapi bukti karya ini, Bapak Ibu. Siap? 1, 2, 3. Oke, sebentar, coba simpan dulu. Terakhir, kita yang terakhir. Perasaan Bapak Ibu hari ini. Siap? 1, 2, 3. Oke. Siap. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya atas partisipasi aktifnya, atas kehadirannya pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sekali lagi semuanya. Jaga kesehatan, kita sudah masuk ke musim penghujan ya, curah hujan tinggi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mematikan rekaman Bapak Ibu.